Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Dengan anggotanya ada saya sendiri Adit, lalu ada Auzan dan ada juga Fikri. Nah, jadi pada video ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana mengimplementasikan proses maker pada studi kasus yang kami dapatkan. Jadi disimak sampai akhir ya. Baik, kita masuk ke pengenalan studi kasus. Nah, mungkin Auzan bisa jelasin studi kasus kita itu kayak gimana sih? Oke, jadi studi kasus kelompok kita itu mengenai proses pengajuan SPJ kegiatan DIT. Nah, lalu di proses pengajuan SPJ kegiatan itu siapa aja sih yang terlibat dan gimana sih prosesnya? Oke, jadi untuk yang terlibat itu ada 4 aktor ya. Jadi yang pertama itu kita ada panitia berarti panitia dari himpunan. Terus habis itu ada dosen TKK, lalu juga ada bendahara departemen, sama ada bendahara himpunan. Nah, kalau untuk prosesnya, jadi yang pertama itu panitia akan mengisi formulir pembayaran SPJ. Nah, setelah itu akan dikirim ke dosen TKK untuk diperiksa. Nah, kalau misalnya nih belum sesuai dengan RAB, maka akan ada notifikasi supaya panitia itu mengirim kembali kepada dosen TKK. Nah, setelah disetujui, nah selanjutnya itu akan ada pengisian formulir persetujuan pembayaran SPJ. Nah, setelah disetujui, kalau misalnya nanti belum disetujui juga akan ada notifikasi lagi. Nah, kalau udah disetujui, maka bendahara departemen ini akan melakukan pembayaran kepada bendahara himpunan. Nah, sekaligus di situ juga akan ada laporan pembayaran yang nantinya akan dikirim ke bendahara himpunan, disetujui oleh bendahara himpunan dan dikirimkan kembali untuk diarsipkan oleh bendahara departemen. Nah, selanjutnya kan dana itu udah ada di bendahara himpunan nih, Dit. Nah, selanjutnya bendahara himpunan ini akan menanyakan pada panitia mengenai pengelolaan dana, mau dikelola langsung atau mau disimpan. Nah, kalau dalam kasus ini akan dikelola langsung oleh panitia. Nah, misalnya dikelola langsung panitia, maka panitia itu akan mengisi formulir pencairan dana. Nah, formulir itu akan dicek oleh bendahara departemen. Nah, kalau memang sudah disetujui, maka selanjutnya panitia akan mengisi kembali formulir pemindahan dana dan dana akan ditransfer ke panitia langsung. Nah, disitulah proses akan selesai. Kira-kira seperti itu. Oke, makasih Auzan. Oke, sebelumnya kan kita udah membahas mengenai studi kasus yang kami dapatkan, lalu proses yang kami jalankan. Nah, selanjutnya kita mau melakukan apa nih? Nah, selanjutnya itu kita membuat model BBM-nya. Kemudian pada BBM ini sendiri kita buat sesuai dengan deskripsi studi kasus yang udah ada sih. Nah, kemudian di sini kita menggunakan satu pool dan 4 lane, mulai dari panitia, dosen TKK, bendahara departemen, dan bendahara himpunan. Dengan total terdapat 30 aktivitas, 3 gateway XOR, 1 start event, dan 3 end event yang digunakan, sehingga ada 3 skenario kasus yang dapat dijalankan nantinya. Oke, nah tadi kan kita udah bikin BPMN berarti kan. Nah, selanjutnya kita mau ngapain lagi setelah bikin BPMN? Nah, agar lebih kompleks, selanjutnya kita memanfaatkan fitur-fitur dari proses maker. Terdapat beberapa aktivitas yang memerlukan pengisian dan pengecekan form, dan untuk membuatnya kita menggunakan Deno Form. Total terdapat 9 Deno Form yang dibuat, namun sebelumnya kita perlu membuat variabel terlebih dahulu sebagai isian dari Deno Form itu sendiri, di mana ada 31 variabel yang kami gunakan dengan tipe string, integer, dan date. Oh iya, Dit. Nah, tadi kan kita buat Deno Form berarti kan. Nah, setelah kita buat Deno Form ini, gimana sih caranya biar Deno Form ini kayak lebih terlihat otomatis gitu? Oh ya, dan itu pada Denoform kita bisa menyisipkan fitur lain seperti JavaScript dan trigger. Nah, di Denoform yang kami buat itu JavaScript-nya kita membuat fungsi validasi kolom-kolom tertentu pada Denoform dengan peringatan notifikasi. Lalu untuk trigger-nya ada 3 macam yang kami buat. Yang pertama untuk mengotomasi pengisian kolom pada form. Yang kedua untuk menginput data-data dari pengisian form ke database eksternal. Yang ketiga untuk penentuan pencairan dana apakah dilakukan oleh bendahara 1 atau bendahara 2 himpunan berdasarkan nominal pencairan. Oke, berarti tadi kan pakai JavaScript sama trigger nih. Ya, berarti kan udah siap nih Deno Formnya. Nah, selanjutnya Deno Formnya diapain? Nah, kemudian Denoform ini selanjutnya di-assign atau diterapkan pada aktivitas-aktivitas terkait dengan cara mengklik kanan aktivitas tersebut lalu memilih step. Selain Denoform, pada menu step ini kita juga bisa menambahkan trigger. Oke, Dit. Terus ada nggak sih hal-hal lain yang harus dilakukan pada Deno Form atau proses? Nah, jadi kita juga ada menambahkan akun user dan grup sesuai line yang ada, dan kita sudah mengesennya pada setiap aktivitas yang kita buat. Oh ya, di sini juga kita menerapkan assignment method yang kompleks, mulai dari cyclical, self service, manual, dan value based.
Oke, jadi gitu ya. Iya, Oke, sudah semua ada. masih- Oke, selanjutnya kita masuk ke skenario kasus. Nah, buat Fikri, bisa nggak jelasin kita itu ada berapa skenario yang dibuat? Oke, untuk skenario kita memiliki 3 skenario, terdapat 1 skenario positif dan 2 skenario negatif. Nah, untuk yang skenario positif itu gimana sih prosesnya? Untuk skenario yang positif itu telah dijelaskan oleh Auzan pada deskripsi kasus tadi, di mana proses ini dimulai pada saat terdapat activity isi formulir pembayaran SPJ, lalu diakhiri oleh activity kirim dana ke rekening panitia, lalu proses berakhir. Oke, jadi tadi kan juga disebutkan skenario negatifnya ada 2. Nah, yang pertama itu gimana prosesnya? Nah, untuk skenario negatif yang pertama itu sama seperti skenario positif atau skenario Sani itu tadi, lalu berhenti di activity terima dan isi form pilihan pengelolaan dana. Nah, panitia ini bisa memilih opsi disimpan bendahara himpunan. Sebagai skenario negatif yang pertama, terdapat activity isi formulir penyimpanan dana himpunan, memiliki output formulir penyimpanan dana himpunan. Lalu activity selanjutnya adalah hubungi bendahara himpunan untuk pencairan, terdapat anotasi sewaktu-waktu jika diinginkan sebagai keterangan, lalu proses selesai. Oke, untuk skenario negatif yang kedua gimana? Pada skenario yang negatif yang kedua itu sama seperti skenario positif, tapi proses berhenti pada cek formulir pencairan dana, lalu terdapat bendahara himpunan ini dapat memilih tidak sesuai ketentuan. Nah, terdapat activity tolak permintaan, lalu proses ditolak. Oke, jadi apa sih lesson learn yang kita dapatkan selama 1 semester mempelajari mata kuliah manajemen proses bisnis? Nah, jadi selama 1 semester kita mengikuti kelas MPB ini, kami telah memperoleh banyak sekali pengetahuan baru nih. Mulai dari teknik dalam memodelkan suatu proses bisnis sesuai dengan saat ini, kemudian juga mempelajari teknik untuk memodelkan ulang dari suatu proses bisnis sebagai sebuah improvement. Nah, di sini kita juga mempraktekkan langsung simulasi dari proses bisnis tersebut melalui proses maker. Untuk itu, mempelajari mata kuliah manajemen proses bisnis menjadi pilihan yang tepat bagi teman-teman yang memiliki passion di bidang bisnis. Oh iya, jadi beberapa waktu lalu kita kan ada nih kuliah tamu dari Profesor Marlon Dimas, di mana beliau membawakan materi mengenai proses mining dan simulasi. Nah, jadi aku mau nanya nih buat Fikri, bagaimana peran dari proses mining dan simulasi itu dalam manajemen proses bisnis? Nah, sebelum saya membahas peran tersebut, saya akan menjelaskan apa itu proses mining dan simulasi. Nah, proses mining ini adalah teknik untuk menganalisis dan memonitor proses internal bisnis suatu perusahaan untuk mengidentifikasi proses mana yang perlu ditingkatkan. Nah, sementara itu untuk simulasi merupakan aktivitas untuk menguji dan mengoptimalkan proses bisnis sebelum diimplementasikan ke dalam perusahaan. Nah, untuk perannya adalah yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua mengidentifikasi risiko dan potensi masalah, dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas output, yang keempat adalah dapat menentukan keputusan yang tepat. Oke, jadi begitu ya untuk hasil dari kuliah tamu oleh Profesor Marlon Dimas. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.